Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sriwidiati. Di sini saya akan memaparkan materi final saya dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2 dengan subjudul Konsep Dasar Evaluasi Pembangunan Season 1. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Gita Sriwidiati. Saya di sini akan memaparkan materi tentang mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2 dengan subjudul Konsep Dasar Evaluasi Pembangunan Season 1. Oke, langsung saja. Pembangunan berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010 memiliki 3 sasaran utama. Yang pertama adalah sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan perhubungan. Yang kedua adalah sasaran pembangunan sosial terkait ketenagakerjaan, kependudukan, dan kebudayaan. Yang ketiga ada sasaran pembangunan lingkungan hidup terkait lingkungan dan pertanahan. Jika pembangunan ekonomi tercapai, maka pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan hidup akan turut tercapai. Maksudnya di sini jika masyarakat terpenuhi apa yang diinginkan, maka negara ini bisa maju dan berkembang. Oke, contohnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mencoba membuat berbagai alternatif kebijakan dengan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Contohnya itu adalah pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Mengapa harus pembangunan ekonomi berkelanjutan? Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini itu menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memerhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Yang kedua adalah menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Dan faktor yang ketiga adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Seperti kita ketahui bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi atau intergeneration welfare maximization. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang sedang atau yang telah dilaksanakan, dapat diukur dengan tersusunnya indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Ketiga adalah keberhasilan suatu program atau kegiatan diukur melalui pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan yang disertai dengan adanya evaluasi hasil dan pencapaian program dan kegiatan. Oke, adapun siklus perencanaan pembangunan itu ada 4, yaitu formulasi kebijakan atau plan, implementasi atau do, evaluasi terhadap implementasi atau check. Yang keempat ada umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan baru. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif mengenai kinerja suatu kegiatan yang sedang berjalan atau yang telah selesai. Jadi evaluasi sendiri di sini bahwa dicontohkan sebagai kita memiliki sebuah kegiatan, itu ibaratkan kegiatan ini sedang berjalan, kita dapat ataukah sudah selesai, kita di sini dapat mengevaluasi atau kita melihat bahwa bagaimana kegiatan kita berjalan. Jika kegiatan kita
kurang memuaskan atau sedikit ada kekeliruan di dalamnya, maka next project atau next kegiatan kita bisa memperbaiki kegiatan kita sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya telah kita lakukan. Nah, maksud evaluasi kegiatan pembangunan itu yang pertama, meningkatkan kualitas proyek atau kegiatan yang sementara berlangsung, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika kita sementara berkegiatan dan ada kesalahan, kita dapat memperbaiki di next proyek atau kegiatan. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas proyek atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang saya maksudkan tadi, dan meningkatkan transparansi. Jadi semuanya itu tidak ada yang disembunyikan, semuanya terang-terangan kepada pegawai ataukah kepada masyarakat, sehingga tidak dipertanyakan lagi kemana ini. Oke, yang terakhir ada tujuan evaluasi. Yang pertama, ada menganalisa dampak pembangunan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Kita bisa mencontohkan bahwa di sebuah desa kita mendirikan sebuah sekolah. Kita mendirikan sekolah, kita dapat menganalisa bahwa seumpama 10 tahun dari kita membangun sekolah di desa itu, kita dapat menganalisa apakah betul-betul sekolah itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga kita bisa melihat hasilnya di anak-anak yang ada di desa itu, apakah mereka bisa melanjutkan pendidikan keluar dari desanya ataukah hanya stuck sampai di situ saja. Yang kedua, ada menganalisa sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati oleh penerima manfaat pembangunan. Seperti tadi contohnya bahwa kita mendirikan sebuah sekolah di suatu desa, kita dapat menganalisa sampai mana pembangunan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Apakah hanya 2-3 tahun saja sekolah ini difungsikan, ataukah sampai seterusnya, sehingga menciptakan anak-anak yang cerdas di sebuah desa itu. Dan apa yang saya maksud tadi itu bisa sebagai bahan evaluasi untuk pelaku-pelaku pembangunan atau pemerintah yang membangun infrastruktur di sebuah desa tersebut. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi saya kali ini adalah pemerintah dalam mesejahterakan masyarakat itu harus melihat dulu apa-apa saja yang dibutuhkan di masyarakat atau di suatu wilayah, sehingga dapat memberikan semacam simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat, sehingga tidak ada di antaranya yang merasa dirugikan dan terugikan. Oke, saya akhiri. Sebelum saya tutup, saya minta maaf jika pemaparan saya kurang jelas. Materi ini saya sampaikan menurut hasil pengamatan saya atau menurut pendapat saya sendiri. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.